Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salve, Salam Bapak Guru Hebat. Perkenalkan, nama saya Yustina Anmar Ukat, calon guru penggerak Angkatan ke-9 Kabupaten Timur Tengah Utara. Tugas modul kesimpulan dan refleksi 1.1. Sebelum mempelajari modul mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara, saya selalu berpikir bahwa murid dalam pembelajaran di kelas, mereka harus selalu mengikuti setiap materi yang saya ajarkan dengan sungguh-sungguh. Selain itu juga, saya selalu menggunakan metode pembelajaran yang sama untuk setiap murid di kelas. Saya sebagai pendidik menjadi pusat pembelajaran di kelas. Artinya, sebagai pendidik hanya memberikan ilmu pengetahuan tanpa memberikan kebebasan kepada murid untuk mengembangkan minat dan bakatnya. Selain itu, dalam pembelajaran, saya juga hanya memberikan tindakan tegas dan memberikan hukuman saat murid melakukan kesalahan. Dan ternyata hal tersebut bisa bersifat sementara karena adanya rasa takut dan bukan atas kesadaran pribadinya. Setelah mempelajari modul mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara, banyak hal yang saya dapat, yaitu memberikan pengajaran harus mempertimbangkan karakter dan kebutuhan murid. Sebagai pendidik, memberikan kesempatan kepada diri anak untuk mengeksplor diri mereka, berkembang sesuai karakter, minat dan bakat mereka, dan terpenting menuntun mereka untuk mencapai mimpi dan cita-cita mereka. Selain itu, hal yang saya dapat setelah mempelajari modul mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara, saya semakin memahami bahwa pendidikan harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam perlu diperhatikan agar pendidik mampu mengidentifikasi karakter siswa, potensi, sosial budaya yang sudah dibawa oleh anak. Kita sebagai pendidik hanya menuntun agar menuju ke jalurnya sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Kodrat zaman juga menjadi dasar untuk mengidentifikasi cara menuntun anak dengan menyesuaikan perkembangan zaman saat ini. Saya sebagai pendidik lebih memahami lagi makna dari semboyan pendidikan ing ngarso song tulodo, ing madya mangunkarso tuturi handayani. Sehingga pendidik harus menjadi teladan yang baik bagi peserta didik agar memiliki akhlak dan moral yang baik. Ing madya mangunkarso dan tuturi handayani, di mana pendidik senantiasa memberikan dorongan dan motivasi kepada peserta didik untuk menumbuh kembangkan bakat dan potensinya. Hal yang bisa saya terapkan di kelas agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu menciptakan pembelajaran yang berpusat pada anak. Artinya, sebagai pendidik, memberikan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Guru sebagai fasilitator, pendamping, dan menuntun siswa menemukan perubahannya. Yang tidak tahu menjadi tahu, sekaligus memiliki budi pekerti yang baik. Pembelajaran yang berhamba pada anak. Guru sebagai ujung tombak pendidikan harus menghormati, memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya dan selalu mengutamakan kepentingan murid. Pendidik harus memfasilitasi anak untuk mengembangkan kodratnya sesuai hakikat hidupnya.
pendidik juga harus melayani dan mencukupi kebutuhan anak. Pembelajaran yang mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Sebagai pendidik, kita harus menyadari bahwa pendidikan juga berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam merupakan lingkungan di mana anak berada. Dalam proses pembelajaran, pendidik harus memperhatikan lingkungan di mana tempat tinggal anak dan menyesuaikan dengan adat dan budaya lokal. Sedangkan kodrat zaman, pendidikan menekan kemampuan anak sesuai dengan perkembangan zaman. Pendidik juga harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga dapat membimbing murid sesuai dengan kodratnya. Demikian penjelasan saya mengenai kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara.